Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan alasan lebih enak dagingnya, kemudian Nabi sering menyembelih kibas, yaitu sejenis kambing, dan juga karena Ismail dulu diganti dengan kibas. Kalau seandainya sapi lebih utama, maka sungguh Allah akan mengganti Ismail dengan sapi. Makanya mazhab Malik mengatakan menyembelih kambing lebih utama daripada menyembelih sapi. Nah, kemudian berbeda dengan pandangan jumhur ulama, yaitu mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Yang lebih utama adalah unta, kemudian baru sapi, kemudian baru kambing. Karena kita tidak ada unta, maka pilihan yang utama adalah sapi. Jadi kalau mengikuti mazhab Syafi'i, bersyarikat pada sapi lebih utama daripada menyembelih kambing. Alasannya pertama, karena daging sapi lebih banyak, sehingga lebih banyak manfaatnya kepada fakir miskin. Alasan kedua, ketika Allah membicarakan pahala, yaitu pahala orang yang salat Jumat, Allah memberi tamsilan yang pergi di hari Jumat di jam pertama dapat pahala seperti menyembelih seekor unta, di jam kedua seperti menyembelih seekor sapi, dan seterusnya. Jadi jumhur ulama mengatakan bahawa Allah kalau bicara pahala, maka yang diberi contoh pertama adalah unta, baru sapi, baru kambing. Dengan begitu menyembelih sapi lebih utama daripada menyembelih kambing. Begitu pandangan mazhab Syafi'i, Hambali dan juga Hanafi. Namun sebagai catatan Bapak Ibu, bahawa itu bukan mana yang lebih besar pahala, tapi lebih utama dilihat dari sisi manfaat. Jadi kalau kita sudah berkorban dengan kambing atau sapi, ya pahalanya sama. Baik. Kemudian kita juga sudah membahas mana yang lebih utama di antara golongan atau spesies kambing, mana yang lebih utama untuk dikorbankan. Maka para ulama menjawab, kibaslah yang jadi pilihan. Kibas itu pilihan utama daripada kambing-kambing yang lain. Lalu kemudian mana lebih utama, yang jantan atau betina? Maka jumhur ulama juga mengatakan binatang kurban yang jantan lebih utama daripada betina. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kurban dengan binatang yang betina tidak sah, itu berarti perkataannya salah, karena tidak dibicarakan masalah sah tidak sah. Yang dibicarakan adalah mana yang lebih utama, binatang kurban yang jantan atau yang betina. Di sisi mazhab Syafi'i sama, bahawa yang jantan lebih utama dikorbankan daripada yang betina. Alasannya li'anna lahmahu atyab, karena daging dari binatang kurban yang jantan itu lebih lezat, lebih bagus, lebih lezat. Kenapa bisa lebih lezat? Ya, karena memang dalam dunia binatang Pak, yang lelah itu betina. Ya,
dalam dunia binatang itu yang lelah betina, yang cari makan betina. Itu belum yang betinanya melahirkan, hamil lagi, melahirkan lagi, belum lagi cuci piring, cuci baju, belum lagi membesarkan anak-anaknya. Kalau yang jantan apa kerjanya? Duduk-duduk gitu. Nunggu betina bawa pulang makan. Memang begitu kehidupan dalam dunia binatang. Makanya karena tidak capek, cepat mati, dikorbankan tiap tahun, dicari yang jantan. Kata si betina, kakoh juga dihai kunging le duduk di urang, sempedih aja terus, nggak sanggup kita lihat lagi pun, duduk di kedai kopi terus-terusan dari pagi nak kerja-kerja. Makanya kalau yang duduk di kedai kopi dari pagi sampai zuhur, berarti dia sudah masuk ke dalam dunia binatang. Jadi sudah hendak kerja-kerja lagi tu. Isteri cuci baju sana, cuci baju sini. Hanya akan mulai damang dalam dunianya berarti. Kemudian mana lebih utama, yang dikebiri atau yang tidak dikebiri? Dalam pandangan jumhur ulama, yang tidak dikebiri lebih utama. Lebih utama daripada yang dikebiri. Tapi dalam mazhab Hambali, malah yang dikebiri lebih utama daripada yang tidak dikebiri. Karena daging dari binatang korban yang sudah dikebiri, kambing gasi, bahasa Acehnya kambing gasi, malah menurut mazhab Hambali, lahmuhu awfar wa atyab, dagingnya malah lebih segar, lebih baik. Jadi kalau ada yang mengatakan kambing gasi hanasah kurbannya, ana betul sih. Yang dibincangkan oleh para ulama mana yang lebih baik? Menurut jumhur ulama lebih bagus yang tidak dikebiri. Tapi menurut mazhab Hambali yang dikebiri. Jadi boleh berkorban dengan kambing gasi juga boleh. Tapi jumhur ulama memilih untuk tidak digasi lebih utama. Kemudian juga kita sudah membahas, ini perlu diulang karena pelajaran ini Pak, ini malam ini terakhir kita bahas semuanya. Sampai waktu pilih binatang kurban, sampai warna disuruh perhatikan. Warna binatang kurban diperhatikan. Mana warna yang lebih utama? Saya ulang lagi Pak. Yang pertama putih, putih. Kalau tidak ada yang putih, baru yang kekuning-kuningan, as-safra. Tidak ada yang kekuning-kuningan, baru al-afra, yang abu-abu. Tidak ada yang abu-abu, summal hamra, barulah disuruh cari yang coklat kemerah-merahan. Kalau tak ada lagi yang coklat kemerah-merahan, summal balqa, baru cari yang belang-belang, hitam putih. Tidak ada juga yang belang-belang. Yang pilihan terakhir summas sauda, barulah pilihan terakhir binatang kurban cari yang hitam. Jadi jangan cari dulu yang hitam, minta yang putih. Yang hitam usahakan hindari. Ini juga menyangkut paut dengan beberapa hadis, karena syaitan itu sering menjelma menjadi binatang yang berwarna hitam. Dalam beberapa hadis disebutkan Bapak Ibu, syaitan itu kalau menjelma kadang-kadang menjadi anjing hitam, kadang-kadang juga menjelma menjadi ular hitam. Bahkan ketika saf salat kita tidak rapat safnya, apa kata Nabi? Kalau ada celah di antara saf, maka dia akan dimasuki oleh syaitan dengan bentuk anak kambing hitam. Makanya pilihan binatang yang berwarna hitam itu pilihan terakhir. Usahakan jangan berkorban dengan warna hitam. Karena Nabi pun ketika mencari kibas, cari yang warna putih. Jadi ini tentang pemilihan warna, dan ini berlaku pada dunia kurban.
tidak berlaku pada dunia pemilihan pasangan hidup. Jadi suami hitam tidak perlu dihindari, karena bisa jadi lebih baik suami hitam daripada suami putih. Apa putih kalau tidak ada gaji, bagus suami hitam, PNS, sertifikasi. Ya, suami putih iklan peng anak bacut pikan lebih lako hitam. Jadi gaji ada sekitar 15 juta sebulan, kasih untuk isteri 10 juta. Maka tidak pernah saya dapatkan ada isteri minta cerai dari suami hitam yang kaya. Yang banyak minta cerai dari suami putih yang tak ada uang. Makanya dunia pilih warna ini hanya dalam dunia kurban, tidak berlaku pada dunia pilih jodoh. Berikutnya, permasalahan berikutnya, kita masuk ke pembahasan tentang perkara yang sunnah dalam kurban. Ini perlu diperhatikan terutama oleh panitia dan para pemilik kurban agar bisa mengatur kurban sesuai dengan tuntunan. Yang pertama, sunnahnya memelihara dulu binatang kurban itu sekitar beberapa hari, diikat, dipelihara, dan selama dipelihara disuruh perlakukan binatang kurban dengan baik. Sampai disebutkan di sini wa yukrahu, makruh, barang siapa yang sudah membeli binatang kurban makruh untuk memerah susunya, mencukur bulu-bulu binatang kurbannya, lalu menjadikan kenderaan atau menjadikan sebagai pembawa barang atau menyuruh dia untuk kerja di sawahnya, makruh. Nanti waktu dibawa ke tempat penyembelihan hendaknya dibawa dengan jamilan la anifan, disuruh bawa ke tempat penyembelihan dengan baik, jangan kasar, jangan ditarik, jangan disepak, jangan dicaci. Jadi jangan mulut kita mengatakan waktu lembunya tidak mau turun dari mobil, waktu kita bilang kah lagi lembu, lembu kita bilang lagi lembu, cik lembu. Jadi disuruh perlakukan dengan baik binatang kurban. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena masalahnya kita mau mempersembahkannya untuk Allah. Jadi kita sedang memuliakan kado untuk Allah, bukan memuliakan binatangnya. Kita saja di dunia kalau mau kasih sesuatu untuk bos kita, pimpinan kita, itu tidak boleh sembarangan. Kalau beli roti tidak boleh roti-roti murah, harus roti kongguan yang kaleng besar. Itu kalau kita kirim buah-buahan, itu anggurnya tidak boleh anggur kecil warna merah masamnya, harus anggur hitam yang manis. Itu kalau kasih ke bos, waktu kita suruh bungkus roti, suruh bungkus kuihnya, tidak boleh pakai kertas biasa, harus pakai kertas kado. Itu pun tidak boleh yang 1.000, harus yang kertas kado 5.000 yang berkilat-kilat, yang bercahaya. Sampai segitu kita memuliakan pimpinan. Terus kado untuk Allah asal-asalan. Makanya dari awal sudah disuruh cari binatang kurban yang sehat, tidak cacat, tidak sakit, tidak pincang, tidak buta, yang gemuk. Itu disuruh cari begitu. Jadi Bapak Ibu yang berkurban, kalau panitia mengatakan nah yang tembun dom tapi harus tambah peng macuta, itu langsung ya. Jadi jangan belilah menyomenan lah. Jangan berapa tambah uang, cari yang paling bagus. Karena nanti waktu diberikan surga oleh Allah, kita baru menyadari bahwa pemberian Allah untuk kita tidak sepadan dengan pemberian kita untuk Allah. Karena banyak orang begitu suruh tambah uang karena tidak ada lagi yang murah, apalagi sudah H-5 itu mulai kambing-kambing sudah bergengsi, itu sudah mulai naik harga, sehingga kadang-kadang terpaksa tambah uang. Itu tidak mau tambah uang. Padahal dengan tambah menunjukkan kita betul-betul berjuang untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya binatang ini diperlakukan dengan baik. Itu yang ditulis dalam kitab-kitab. Wallahu alam, saya belum dapat disuruh kasih bedak,
disuruh pakai lipstick, disuruh pakai celak, suruh taruh maskara, suruh taruh blush on, blush off, kemudian disuruh peduk minyak wangi, peduk bak geti, deodoran. Itu saya belum dapat, Allah alam ya. Tak sampai segitu, tapi disuruh pelihara, perlakukan dengan baik, kasih makanan-makanan yang lezat, itu ada perlakukan binatang gitu ya. Berikutnya, disunnahkan untuk menajamkan pisau sebelum menyembelih. Jadi itu alat penyembelih itu enggak boleh tumpul, tajamkan dulu. Lalu berikutnya, disunnahkan bagi yang pemilik kurban untuk menyembelih dengan tangannya sendiri. Jadi paling bagus tu sembelih dengan tangan sendiri ya. Kadang Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri. Tapi kalau mampu, kalau tak mampu, sewa orang untuk kurban ya, untuk menyembelih. Bayar, dan bayarnya tak boleh pakai daging atau kulit dari binatang itu, tapi bayar dengan uang yang terpisah ya. Lalu kemudian sunnah binatang kurban, sunnahnya orang yang menyembelih itu menghadap ke arah kiblat ya. Sunnah bagi orang yang menyembelih menghadap ke arah kiblat. Lalu binatangnya direbahkan ke rusuk kiri, jadi otomatis yang menyembelih berada di belakang binatang kurbannya. Jadi sama-sama terhadap ke arah kiblat. Ini panitia yang mengontrol nanti waktu kurban, Pak. Nyan payah ngatur nyan urung-urung yang kau kaming ya, nyembelih itu harus diatur, Pak, mana arah kiblat. Nanti jangan sampai penyembelih pun tak pernah mengetahui arah kiblat. Jadi suruh hadap ke kiblat. Sunnahnya begitu berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu kemudian bagi orang yang pemilik kurban yang tidak menyembelih, maka dia tetap disunnahkan untuk menghadiri, sunnah hadir untuk melihat kurbannya. Rasulullah berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, qumi ila udhiyatiki fa ashhidiha. Wahai Fatimah, bangunlah, saksikanlah kurbanmu, karena tetesan darah yang keluar dari binatang kurbanmu mengampunkan dosa-dosamu. Jadi disuruh untuk hadir, sunnah. Tapi tidak hadir pun tak mengapa, dan tidak bisa diwakili dengan video, karena bahasa Nabi adalah bangun, saksikan. Jadi you hadir ya. Jadi bukan disuruh rekam, kakak rekam 3 baca dongeng, tidak begitu. Sunnah hadir, tapi itu tak wajib. Apalagi perempuan yang memiliki kurban, kalau dia hadir di tengah-tengah kerumunan laki-laki menimbulkan fitnah, itu lebih bagus tidak usah hadir. Nah, kemudian ketika mau dikurbankan itu disuruh berdoa dulu ya. Jadi disuruh berdoa, kita pemilik kurban suruh doa. Apa doanya? Berdasarkan satu hadis dengan hadis yang Fatimah tadi, Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma minka, ya Allah, ini darimu, walaka, dan untukmu, salati, salatku, wa nusuki, kurbanku, dan seterusnya. Doa iftitah yang dibaca, wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini doa sebelum menyembelih. Saya ulang lagi, Pak. Yang dibaca bagi pemilik kurban waktu dah hadir tu, lihat, baca Allahumma minka, ya Allah, ini darimu, walaka salati wa nusuki, dan seterusnya. Jadi cuma perlu diingat Allahumma minka walaka, ya Allah, ini darimu dan untukmu, salatku, nusuki, dan kurbanku. Itu doanya. Jadi tidak perlu banyak dihafal, kerana sudah tiap hari kita baca doa iftitah ini. Lalu kemudian begitu sudah mau disembelih ya, taruh pisau di leher binatang kurban. Di situ baru baca Bismillahi, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni. Itu kalau disembelih sendiri ya. Kalau nyembelih sendiri, pada kata peduk sikin,
taruh pisau di leher kurban, baca Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Itu kalau nyembelih sendiri. Kalau disembelih oleh orang, kita sewa orang tu nyembelih, maka si penyembelih itu pas mau letakkan pisau, dia taruh pisau di leher ni, baca, si penyembelih yang baca Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min, ya Allah terimalah dari, sebutkan nama pemilik kurbannya. Ini harus diajarkan ke penyembelih, Pak. Karena saya khawatir penyembelih kadang-kadang hanya ikut, walaupun ini sunnah. Bapak yang ajarkan, pemilik kurban ajarkan, jangan sembelih dulu, taruh dulu pisaunya di situ, baca Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min, ya Allah terimalah dari. Jangan minni lagi. Kalau minni dari yang pohon kurban. Ini kalau disembelih orang min, baca nama. Jadi kalau ada 7 nama, baca nama 7-nya. Jadi baca nama itu sebenarnya sunnah, bukan wajib. Seandainya tiba-tiba kertasnya hilang, hana moho kertas hana moho, disembelih terus langsung, itu sah dan tetap pahala mengalir kepada pemilik masing-masing. Jadi jangan pikir begitu kertas nama hilang, malaikat pun bingung, oh kertas nan bunuh kertas, oh tak begitulah. Salah nama pun sebenarnya tidak ada masalah, karena niat kita itu dihitung sebagai pemilik. Begitu kita sudah beli, itu sudah dihitung punya kita. Jadi baca nama itu hanya sunnah. Salah bacaan anak pupu, kita sudah tulis bagus, penyembelihnya rupanya kurang bisa membaca, atau mungkin karena terlalu capek, sudah berapa lembu misal dia sembelih, nggak terbaca lagi dengan baik. Nama yang kita tulis, nama kita misal Poniman, misalnya Hei Bangman misalnya, Poniman. Begitu dibaca sama penyembelih, Ponium. Jadi Allahumma taqabbal min, Ponium dibacanya. Apakah pahala mengalir ke Ponium? Mengadat Ponium, Pak, duduk jadi pembantu sana pembantu sini, sudah dapat pahala kurban, tetap milik Poniman. Jadi walaupun salah nan, hana pereda pengamuk-ngamuk do dainan. Jadi tak usah ngamuk-ngamuk mengatakan katalah nan ke kebaca talah ulang. Kayak mana mau ulang, dah mati. Jadi itu sunnah saja. Allah sudah tahu siapa pemilik. Itu doa ketika sembelih. Jadi usahakan sesempurna mungkin, Pak. Sekali berkurban usahakan diterima, maka kurban itu balik lagi dia di hari kiamat untuk membela kita. Jadi tidak boleh asal-asalan juga. Terutama yang mengawal nanti ini, panitia. Kalau perlu penyembelih sebelum disembelihnya, ketua panitia briefing le, gladi dulu briefing le, pamufum. Karena mengaji kadang-kadang tidak mengaji, tidak paham kayak mana Nabi menyembelih, begitu. Walaupun penyembelih itu tak salat, tidak ada hubungan dengan kurban kita, itu urusan dia dengan Allah. Misal penyembelih tidak salat, sahkah dia sembelih? Sah. Orang Islam kalau nyembelih, Pak, tidak baca apapun sah. Kita ke pasar impres beli ayam, yang sembelih itu semuanya salat? Mana ada semuanya salat? Waktu dia sembelih, dia ambil ayam, dia tarik, dia ambil ayam, dia tarik. Tidak kita lihat pun di mulutnya ada bismillah, tidak ada baca Allah Akbar, tidak ada baca salawat. Tidak kita lihat, sah tidak ayam yang kita makan tu? Selama yang sembelihnya orang Islam, sah walaupun hanya semayang. Jadi tidak ada masalah, itu tidak ada urusan dengan kita dia salat atau tidak. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi enggak mengurangi pahala kurban kita. Nanti habis dia sembelih semuanya, baru kita sembelih dia, karena dia tidak salat. Jadi hanya mudah yang dapat berita. Berikutnya, setelah disembelih, sunnahnya adalah menunggu sampai binatang kurban itu tenang. Jadi tidak bergerak-gerak lagi, tidak menggelepar-gelepar. Preh sampai tenang kalepi, baru ambil, baru kuliti. Jadi jangan waktu menggelepar kita ambil langsung, itu tidak baik. Dan ada yang lupa tadi satu,
jangan menyembelih di depan binatang lain. Sunnahnya jangan menyembelih di depan binatang yang sedang menunggu antrian untuk disembelih. Jadi jangan membuat takut binatang lain. Jadi kalau bapa sembelih, misalnya, itu boleh pakai tirai, boleh kerumunan orang, boleh sembelihnya di tempat yang binatang lain tak nampak. Jadi jangan kita nampakkan ke binatang lain. Kenapa? Karena akan menimbulkan rasa takut, kecut, sehingga dagingnya tak enak. Yang geken dalam beberapa kitab Malay juga sama. Baik pedah, Pak. Karena kalau nampak tu, jangan fikir binatang tu tak ada perasaannya, dia tak kenal kawannya sedang tahu mereka apa. Mereka tahu, mereka punya air mata, mereka punya hati. Jadi oleh kerana itu, ini perkara yang lebih baik dijaga. Ini perkara yang sunnah. Berikutnya sedikit lagi, bagaimana cara membagi daging kurban? Membagi daging kurban itu dalam pandangan jumhur ulama dibagi menjadi 3 bahagian berdasarkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Hajj. Sepertiga yang pertama, fakulu minha, makanlah, kata Allah, suruh makan sepertiga. Jadi sepertiga itu milik pemilik kurban. Juk seperleh, tapi tidak wajib sepertiga, itu maksimal. Artinya kalaupun dia minta sepertiga, berhak dia miliki. Tapi kalau pemilik kurban mengatakan long tabur plastik, mudah kaji kan? Yang lain bagi-bagi aja ke fakir miskin, itu pun boleh. Tapi tetap sunnahnya makan, jangan makruh nak makan. Makan untuk menampakkan, Allah ingin menampakkan nikmatnya kepada hamba agar hamba bersyukur. Jadi kita jangan sampai berbuat baik bukan pada tempatnya. Kita bilang ke panitia, lu nak payah tadi, saya tak usah aja. Udah tiap hari saya makan daging. Saya di rumah pun selain makan daging selalu makan hati. Begitu. Berarti kalau selalu makan hati, berarti ribut sama suami atau suami ribut sama isteri terusan. Jadi kita bilang tak usah, itu tak bagus, itu tetap ambil, Pak, walaupun satu plastik minta. Kalau panitia tak kasih, hanjut. Kalau dah hanjut, boleh koinan, boleh jawab panitia suruh ngaji itu. Panitia payah mengaji itu, karena hak pemilik sepertiga paling banyak. Lalu kemudian yang kedua, wa ta'imul qani, sepertiga yang kedua berikan kepada yang tidak membutuhkan. Yang tidak membutuhkan siapa? Suka-suka pemilik kurban, mau kasih ke abangnya, ke adiknya, ke tetangganya, mau kasih ke siapa, besti, mau kasih ke ustaznya, yang ambil tuanya, itu masuk dalam sepertiga yang kedua ini. Makanya panitia itu makan-makan di tempat, masak-masak, itu harus seizin pemilik kurban untuk diberikan kepada bahagian sepertiga yang suka-suka ini, yang tidak membutuhkan. Termasuk hak panitia makan-makan. Panitia payah pegah bakpao kurban ini, nanti kami masak sedikit untuk makan hari H, boleh. Tentu insyaAllah tak mungkin orang hanjut aja, tak mungkin begitu kan. Tapi perlu izin, karena sepertiga yang kedua ini suka-suka pemilik kurban mau kasih ke mana. Seandainya kalau kita sembelih sendiri, sepertiga simpan makan, sepertiga lagi kita mau kasih ke siapa aja, orang kaya, siapa yang kita suka, terserah. Begitu. Nanti sepertiga yang terakhir, wal mu'tar, berikan kepada fakir miskin. Itu yang tak boleh ganggu tu, fakir miskin sepertiga. Tapi kalau pemilik kurban mengatakan begini, saya satu plastik aja udah, yang lain terserah panitia mau kasih ke mana, itu boleh. Itu boleh. Artinya orang miskin mungkin banyak, atau mau kasih satu kampung, situ ada orang kaya di situ. Itu kalau selama mencukupi kuota sepertiga, 2/3 dari bagian 2 ini, itu juga tak apa-apa. Cuma begini, secara psikologi, orang kaya sebaiknya gimana pegah bulu dah oleh kurbannya, menyukai orang kaya. Udah tiap hari makan daging, biarlah orang miskin berbahagia. Kalau perlu mengalah-ngalah lah, mengalah-ngalah. Kalau pemilik kurban ambil, itu memang disuruh. Tapi kalau orang kaya, pekan dong anak, pegang orang kasihannya nak,
Akhirnya terpaksa panitia kasih daripada ribut. Tahun depan dia yang miskin, orang miskin tu dah kaya. Karena akai paling dah ada kai. Tak bengih kampung, tak bengih orang yang hana halung lah. Itu tak boleh begitu ya. Dan jadi begitu cara pembagian daging kurban. Kemudian tidak boleh membayar penjagal dengan daging atau kulit. Ini yang perlu diperhatikan, tidak boleh. Misal si pemilik kurban mengatakan nyonya Pat, ini daging untuk ongkos nyembelih, ganti ongkos nyembelih, itu tidak boleh dan bisa menyebabkan kurbannya tidak sah. Tidak boleh, karena Ali bin Abi Thalib menjelaskan kami disuruh oleh Nabi membayar dengan uang sendiri. Makanya nanti harga kambing bisa jadi sekian, tapi ongkos nyembelih belum dihitung. Jadi tetap pemilik kurban kasih ongkos nyembelih, itu belum lagi plastik segala macam, itu ditanggung oleh pemilik. Panitia kurban itu bukan amil, itu hanya orang yang menolong supaya mudah dilaksanakan kurban. Semua pergerakan panitia itu yang sifatnya berhubungan dengan pemilik itu harus seizin dengan pemilik kurban. Berikutnya, kulit tidak boleh dijual oleh si pemilik kurban. Rasulullah berkata, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual binatang kurbannya, kulit binatang kurbannya, maka tidak ada kurban untuknya, tidak sah. Kalau ada pemilik kurban mengatakan begini, kulit loncok apa? Lalu dia jual kulit itu, dia makan uangnya, langsung tidak sah kurbannya. Karena Rasulullah mengharamkan menjual kulit binatang kurban. Jadi bagaimana juga kulit itu diperlakukan, dimanfaatkan boleh oleh pemilik kurban, tapi yang jangan dijual, dimanfaatkan. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha ittakhazat min jildi udhiyatiha saqa. Aisyah dulu mengambil kulit binatang kurbannya, dibuat saqa. Saqa itu tempat minum. Dulu orang Arab kan kalau pergi jauh itu ada kantong untuk minuman, kantong air, itu dibuat dari kulit binatang. Aisyah buat itu dari kulit binatang kurbannya, okey, boleh. Jadi kalau pemiliknya minta untuk dijadikan kerupuk jengih, kerupuk kulit, itu boleh. Kalau bapa yang jadi pemilik atau ibu-ibu punya kurban, mau jadikan gorden, boleh. Jadi gorden dari kulit sapi, atau mau jadikan spray, okey, boleh. Mau jadikan tempat duduk-duduk di depan TV sambil nonton sinetron, itu juga boleh. Manfaatkan boleh. Kena jut ke rebana apa, untuk lapik pegang rebana, jut mandum, yang jangan jual. Kalau kasih ke penjagal boleh, kasih aja udah, kulit nak cakap kat warna, tapi tak boleh jadikan sebagai upah tadi. Lalu si penjagal karena sudah memiliki kulit itu, dia jual, itu aman. Yang penting pemilik tidak jual. Kalau kita kasih ke orang miskin jual, itu tak ada masalah. Yang penting pemiliknya tak boleh jual. Jadi kita kasih hadiah ke mereka, terserah mau dijual atau apa, terserah. Cuma ada solusi dari mazhab Hanafi. Seandainya sudah tercampak kulit, lembu sudah 25 ekor misalnya, kulit kamu tumpuk, tidak ada yang mau ambil, daripada membusuk sendiri, dibolehkan dijual, tapi dengan syarat hasil penjualan harus dikembalikan kepada fakir miskin. Tak boleh diambil sedikit pun oleh pemilik kurban. Kalau ambil manfaat melalui penjualan, maka langsung tidak sah kurbannya. Itu yang perlu dijaga. Baca tu apa? Ini habis malam ni. Ini yang penting-penting ni. Kemudian bolehkah memberikan daging kurban kepada orang kafir? Menurut mazhab Maliki makruh, tidak boleh memberikan kepada orang kafir. Menurut mazhab Hambali juga Syafi'i, menurut mazhab Hambali dibolehkan selama kafir itu kafir zimmi, bukan kafir harbi. Jadi kalau kafir zimmi boleh, kafir yang tidak melawan kekuasaan Islam, bayar pajak, itu boleh. Tapi kafir harbi yang memerangi Islam tak boleh. Tapi Syafi'i pun tak membolehkan memberikan kepada orang kafir. Kenapa? Tidak sesuai dengan
target kurban, karena kurban itu mendekat ke Allah. Bagaimana tiba-tiba urusan mendekat ke Allah kita kasih kepada orang yang tak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Nah, ya. Kemudian memindahkan kurban dari tempat kita tinggal. Ya, kita tinggal Lancang Garam, kerja di sini Lok Semame, lalu kurban kita pindahkan ke Medan, kurban kita pindahkan ke Banda Aceh, ke Kedah, dan transfer pergi kurban ini, boleh atau tidak? Menurut mazhab Hanafi makruh, tidak boleh. Makruh itu makruh, tak boleh, tidak disukai. Menurut Maliki tidak boleh, la yajuzu naqluha, enggak boleh melebihi jarak boleh qasar salat. Jarak boleh qasar salat pada kilo 89 atau 90 kilo. Jadi menurut mazhab Maliki tidak boleh memindahkan kurban melebihi jarak boleh qasar salat. Jadi kalau ke Biren aman, ke Panton aman, tapi kalau ke Banda Aceh tak aman, itu sudah lebih 90 kilo. Nah, bagaimana Syafi'i dan Hanbali? Syafi'i dan Hanbali lebih dahsyat lagi, Pak. Itu sudah memakai bahasa haram, wa yuhramu naqluha. Haram memindahkan kurban, sama seperti haramnya memindahkan zakat harta. Melebihi jarak boleh qasar salat. Jadi sama, melebihi jarak boleh qasar salat, tak boleh. Jadi baru boleh kapan? Kalau tempat yang kita pindahkan asyaddu hajah min ahli mahallil wujub. Tempat yang akan kita pindahkan sangat membutuhkan, sedangkan di tempat kita tinggal itu sudah banyak. Misal contoh, kita hitung Lancang Garam 20 lemah, kita telefon ke kampung kita, misal kampung kita di mana, Pak? Misal kampung di Melabuh, misal contohnya. Itu pun bukan di kota Melabuhnya, ku dalam Klek-Klok sana, Pak. Lewat sungai 3 kali, lewat bukit 3 kali, kemudian naik kura-kura 2 kali, baru sampai ke kampung kita. Kita telefon, ada kurban sana, hanam tabo, senang sana orang miskin semua, atau rata-rata miskin. Di sini udah banyak tempat kita tinggal, baru boleh. Alasannya itu, kalau di sana ada kurban juga, di sini ada kurban, tetap di mana tempat domisili dan bekerja, sumber penghasilan, disitulah disuruh kurban. Kenapa begitu, Bapak Ibu? Karena berurusan dengan efek sosial. Kita tinggal di kampung ini contohnya, orang-orang kampung tiap hari melihat kita pakai baju coklat, celana coklat, pergi ke kantor, kan? Orang kampung lihat kita pakai baju bertuliskan PAG, PGI, PHI, macam-macam kamu tulis, Pak, kan? Tiap hari keluar, orang kampung lihat, orang itu bisik-bisik kedai kopi, padumnya gaji, 20 juta sang, yang gaji. Bapaknya pakai baju coklatnya, yang PNS kan? Yang coklat di agak rabun mana? Yang P3K, anak tak coklat loh mana kan? Orang tahu semua, orang kampung, Pak. Lihat-lihat tiap hari. Orang kampung pernah minta sesuatu? Tidak. Dia tunggu cuma 2 waktu, zakat dan kurban. Begitu waktu kurban, sudah kita pindahkan. Jadi efek sosialnya tidak dapat. Makanya seluruh ulama tidak membolehkan pindah kecuali karena di sana lebih membutuhkan tempat yang kita butuh. Selama sama, tetap di tempat domisili. Jadi itu istilahnya berbagi rezeki kepada orang yang tempat sumber penghasilan kita. Benar. Jadi jangan suka-suka pindahkan kurban Medan, Banda Aceh, jangan. Kalau memang tidak selalu dibutuhkan. Terakhir, ini terakhir. Apa hukumnya berkurban atas nama orang lain? Menurut mazhab Syafi'i tidak sah kecuali dengan izin orang itu. Tidak sah kecuali dengan izin orang itu. Mau kurban tu adik, kurban tu abang, kasih tahu dulu. Jadi pemilik kurban harus tahu bila ada kurban, baru sah kurbannya. Jadi pernah saya kasih contoh, jangan buat kejutan. Kita buat kurban untuk bapak kita atau mama kita masih hidup di kampung, lalu kita kurban untuk mereka atas nama mereka, tapi tidak kita kasih tahu. Habis kurban baru kita bilang, mak nak kurban rona, bapak ada kurban, dah kami kurban tu bapak. Itu tidak sah, karena pemilik kurban pun tidak tahu dia ada kurban. Kayak mana mau sah dia niat aja, dia tidak tahu dia ada kurban. Mazhab Syafi'i mengatakan kalau tidak ada izin dari pemiliknya yang kita niatkan, maka tidak sah kurban itu. Jadi jangan bilang, Pak udah dikurbankan, udah bapak kami hadiahkan kurban untuk bapak satu. Kata si bapak, haina kok bangai kah urus lagi mah ke bangai, katanya. Akhirnya bapaknya pun dikurbankan oleh mamanya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan sampai orang yang mau kita hadiahkan tidak tahu. Yang terakhir, bunuh kali terakhir kan? Ini bersambung maksudnya.
berkorban atas nama orang meninggal, mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah selama orang meninggal itu tidak pernah berwasiat. Dan perlu diingat Bapak, yang namanya wasiat, si mayat berwasiat dengan hartanya, itu yang namanya wasiat. Karena kalau bicara tentang hukum wasiat, itu bicara tentang harta mayat. Kan dalam hukum kan mayat berwasiat paling banyak sepertiga dari jumlah harta. Harta ada ke? Jadi kalau si mamak meninggal, si mamak mau meninggal mengatakan apa? Kalau mamak meninggal, ambil uang dari harta mamak sepertiga, kamu kurban ya. Tiap tahun sampai yang seperlehernya babih pengen ke kurban. Itu namanya kurban wasiat. Nah, itu yang boleh. Dan kurban itu jadi kurban wajib, tidak boleh makan oleh ahli waris, tidak boleh orang kaya, semua harus dibagi ke fakir miskin. Jadi bukan begini, orang salah faham mengira begini. Si mamak pernah mengatakan, nyo long ka meninggal itu, kalau mamak udah meninggal, kalian kalau udah kaya nanti jangan lupa kurban. Itu bukan wasiat, itu nasihat. Karena orang hari ini taruh nama almarhum, kasih daftar ke Menasah, pas taruh nama almarhum. Waktu kita tanya ada wasiat, katanya ada. Kayak mana wasiatnya? Mamak bilang nanti kalian kalau udah kaya kurban. Itu nasihat. Yang namanya wasiat pakai peng main. Ya. Makanya tidak boleh panitia mak di kampung kalau ada orang taruh nama almarhum ayah, nama almarhum, tanya dulu, nyo nak wasiat, nyo peng ayah atau peng mak. Sekarang masjid-masjid tu yang sudah banyak tahu itu tidak terima pak. Sebab kita mengikuti mazhab Syafi'i, walaupun tidak wajib sebenarnya. Cuma karena kebiasaan kita mengikuti Syafi'i, ada sebagian masjid tu dah lapor ke saya tidak terima. Waktu taruh nama almarhum tanya, ini wasiat atau bukan? Nah, urujai kepegah, nah apa kepegahnya? Nah, kalau bukan wasiat jangan terima, karena dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Nah, jadi baru sah kalau diwasiatkan berdasarkan surat An-Najm ayat 39. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak dapat apa-apa kecuali apa yang diusahakan di masa hidup. Nah, namun walaupun begitu, ada yang membolehkan kurban ke orang meninggal, yaitu mazhab Hanafi dan Hambali. Membolehkan kurban untuk orang meninggal dan mereka dapat pahala. Walaupun begitu Bapak Ibu, seandainya kita mengikuti mazhab Syafi'i, tidak sah untuk ayah dan ibu yang sudah meninggal. Itu tidak sah hukum kurbannya, yang pahala tetap mengalir. Mengalir dari jalur mana? Dari jalur anak yang saleh. Ya, waladun salihun yad'ulah. Ini anak saleh kan tadi nasihat mamak. Anak saleh kurban. Kenapa? Mamak dulu sering kurban. Lalu mamak sering bilang kalau kami kaya jangan lupa kurban. Itu anak yang saleh hasil didikan orang tua. Itu tidak perlu niat, otomatis langsung kedihnya, langsung COD juga kedih dalam kubur. Ya. Itu paket langsung datang ke kuburan itu. Paket kata malaikat, kadruk paket lom. Apa paket anak kah kurban alhamdulillah 5 buah anak, 6 kurban. Berarti nah yang kena anak tiro ya. Kan? Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak perlu khawatir orang tua kita tidak dapat pahala. Tak perlu pun kita niatkan. Itu mengalir dari sedekah, dari amal jariah itu. Mendidik anak untuk berkurban. Makanya sering-sering Pak didik anak untuk kurban. Kasih tahu anak kalau ayah meninggal, kamu jangan kalau tiap tahun untuk kurban nak. Kurban. Begitu. Ya.